آيتين كريمتين من الكتاب المنزل وحديثين جامعين من سنة النبي المرسل وعدة آثار تسند إلى السلف الصالح وتروى عنهم وتنقل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفع به حين استخلفه: اتق الله يا عمر إذا وليت على الناس، واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا. وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: 6 خصال من عمل بهن لم يترك للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا. أولها: من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. وقال الإنسان لبعض السلف: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: لو عرفت الله لعرفت الطريق إليه. فقال السائل: سبحان الله، وكيف أعبد من لا أعرف؟ فقال له: وكيف تعصي من تعرف؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Min kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah lil Imam Abdullah bin Alami bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain, amin. Khatimatul wasiyah, penutup dari wasiat yang telah beberapa hari ini kita dengarkan. Tastamil ala ayataini karimatain, yang mencakup dari 2 ayat yang mulia dari kitab Al-Quran dan dari 2 hadis yang menyimpulkan segala kebaikan dari sunnah Nabi SAW, dan beberapa hadis-hadis ataupun beberapa cerita perkataan yang bersandar kepada salafus saleh, diriwayatkan dan dinukil. Allah berfirman dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setiap manusia diperintahkan untuk melihat, mengawasi apa yang esok harus dipersiapkan. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Thalathun munjiyat." Ada 3 amalan yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang pertama, khasyatullahi fil ghaibi wasyahadah, takut kepada Allah, baik ketika dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di hadapan orang. Ini amalan akan menyelamatkan kita, karena itu adalah hakikatnya takwa kepada Allah. Yang kedua, kalimatul adl fir ridha wal ghadab, kalimat i'tidal. Adl itu yang tengah-tengah. Kalau kita itu rela, kalau kita itu lagi bahagia, jangan berlebihan dalam memuji, biasa aja. Kalau kita nggak suka sama orang, kalau kita suka sama orang, ya kita puji, tapi jangan berlebihan. Dan kalau kita lagi nggak suka sama orang, juga begitu, jangan berlebihan dalam mencaci, menghina dan lain-lain. Segala sesuatu itu yang tengah-tengah.
biasa-biasa saja. Al-i'tidal, jangan berlebihan, jangan lebay. Kalau kita suka, lebay, kita puji-puji. Kalau kita benci, lebay, kita hina. Itu jangan. Selalulah engkau melihat apa yang kau senangi, biasa saja. Kau melihat yang kau gak suka, juga biasa saja. Tunjukkan kesenanganmu, tunjukkan kau kalau gak suka, tapi semua ada batasnya. Wal qasad fil ghina wal faqr. Al qasad juga artinya i'tidal. Fil ghina wal faqr. Ketika kita dalam keadaan diberi Allah rezeki, jangan ifrat, jangan berlebih-lebihan. Ya, iktisad, biasa saja. Ya, jangan terus punya mobil miliaran, jangan terus punya rumah yang biasa saja. Kalau kau diberi kekayaan oleh Allah, jangan ifrat. Kemudian ketika kau diuji kemiskinan, wala tafrid, jangan banyak mengeluh. Ya, jangan kau menunjukkan kesusahanmu di hadapan orang, yang biasa saja. Ya, ini 3 hal wasiat, kalau kau melakukannya kau akan selamat, kata Rasul SAW. Dan ingat, wa thalathun muhlikat, ada 3 hal yang justru membinasakanmu nanti di akhirat. Apa itu? Menguras amal-amal ibadahmu. Kau punya amal ibadah banyak, tapi kau punya sifat ini, habis. Apalagi gak punya amal ibadah. Yang pertama, syuhun muta'un. Ya. Syuh artinya adalah kikir yang diikuti. Ya. Kikir yang banget. Ya, syuhun muta' di atasnya bukhul. Ya. Kalau orang itu hadirin nggak mau ngeluarin duitnya, bakhil. Cuman kalau dia kepikiran orang ngeluarin duit, ada syuh. Oh, nanti nggak ikut ngeluarin duit, kok ikut pikiran. Ini sudah kebangetan. Maka itu disebut hati-hati. Syuhun muta' itu muhlikat. Wahawan muttaba' mengikuti hawa nafsu. Ya. Mengikuti egonya, keinginannya selalu, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Kesempurnaan iman seseorang itu kalau sudah hawa nafsunya mengikuti Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai betul-betul dia menjadikan hawa nafsunya, egonya, keinginannya sesuai dengan yang apa yang aku bawa, yaitu Alkitab wa Sunnah. Kemudian yang terakhir, i'jabul mar'i bi nafsih, yang akan menyengsarakan kita, membinasakan kita adalah ujub, kagumnya orang dengan yang dia miliki, pemikirannya. Orang kalau sudah ujub, i'jabul mar'i bi nafsih, ini enggak akan menerima masukan siapapun. Nabi aja yang seperti itu masih mau musyawarah. Ya, walaupun kalau sudah Nabi itu memberikan suatu keputusan, la yantiqu anil hawa, tapi mengajarkan kepada umatnya bahwa musyawarah itu baik. Agar apa musyawarah? Agar tidak i'jabul mar'i bi nafsi. Dia selalu ujub, kagum dengan apa yang dia miliki atau pendapat yang dia pegang. Orang harus bisa menerima kebaikan dari siapapun, pendapat dari siapapun. Rasulullah SAW beliau bersabda, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Orang yang takut, ya, takut diserbu musuh, itu dia akan keluar. Umpama mau diserbunya itu waktu sahur, malam dia sudah pergi duluan. Ya. Wa man ajlaj, dan barang siapa yang lari dari serbuan musuh tersebut, balaghal manzil, dia akan selamat sampai ke rumahnya. Barang siapa, ini intinya, barang siapa yang tahu bahwa maksiat itu ada dampak buruk buat dia, ya dia tinggalkan, dia akan selamat. Tapi kalau tahu dia akan bermaksiat dan dia lakukan, ya dia akan diserang oleh musuh tersebut. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, dan barang dagangan Allah tersebut adalah surga Allah. Berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa nafa'allahu bih, hina istakhlafahu. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar ketika para sahabat bermusyawarah, yang menjadikan khalifah setelah Abu Bakar adalah Umar. Apa wasiat Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Umar mau menjadi khalifah?
beliau mengatakan, ittaqillah ya Umar, bertakwalah kau wahai Umar, idza wulita 'alan nas, ketika kau mendapatkan jabatan, mendapatkan amanah kedudukan sebagai khalifah, bertakwalah kau kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah, annalillahi amalan, Allah punya amalan billaili, di suatu malam, la yaqbaluhu binnahar, yang kalau kau lakukan di waktu siang gak diterima oleh Allah. Dan Allah juga punya amalan di waktu siang, yang kalau kau lakukan itu di waktu malam gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya sholat-sholat sunnah itu tidak diterima oleh Allah kecuali kalau kau sudah melaksanakan yang wajib. Ya. Kemudian wa innama thaqulat mawazin man thaqulat mawazinhum yaumal qiyamah bittiba'ihimul haq fid dunya. Beratnya amal ibadah kita, timbangan kita nanti di akhirat itu tergantung bagaimana kita mengikuti kebenaran di dunia. Kalau kau ingin mempunyai timbangan yang berat nanti di yaumul qiyamah, ikutilah kebenaran di dunia. Dan khaffat wa innama khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhum yaumul qiyamah bittiba'ihimul batil fid dunya. Ringannya amal ibadah seseorang atau timbangan seseorang nanti di hari kiamat tergantung di dunia dia mengikuti ya, hal-hal yang batil atau hal yang salah ketika di dunia. Jadi berat ringannya timbangan kita nanti di akhirat tergantung di dunia ini kita ngikutin yang hak atau ngikutin yang batil. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali beliau berkata, karramallahu wajha, sittu khisalin man amila bihinna lam yatruk lil jannah matlaban. Ketahuilah ada 6 hal barang siapa yang mengamalkan ya gak mungkin gak masuk surga, pasti dia masuk surga. Wala anin nari mahroban, dan gak akan pernah dia masuk ke neraka. Apa amalan itu? Pertama, man arafallah fa'ata'ah. Barang siapa yang tahu Allah terus ditaati Allah, bukan cuma tahu kemudian dimaksiati. Man arafa syaitan fa'asah. Orang yang tahu syaitan fattakhidhu aduwan, maka jadikanlah musuh, karena dia tahu syaitan pasti membawa dia itu kepada keburukan. Wala anin nar wa arafal haq fattaba'ah. Kemudian orang yang tahu kebenaran kemudian mengikutinya. Wa arafal batil, tahu keburukan, tahu kesalahan, tahu kebatilan, fattaqah, kemudian dia menjauhinya. Wa arafad dunya farafadaha. Dia tahu dunia, rendahnya, nilainya di sisi Allah, kemudian dia tolak dunia tersebut, dia jauhi dia dunia tersebut. Wa arafal akhirah fatalabah, dia tahu bahwa akhirat adalah kekal abadi selama-lamanya dan kehidupan yang hakiki, fatalabah, dan dia berupaya mendapatkannya. 6 hal kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengamalkannya, mengetahui kemudian mengamalkannya, niscaya dia akan termasuk orang-orang penghuni surga. Wa qala insan li ba'd salaf, ada seorang berkata kepada seorang soleh di antara para salafus soleh, kaifa tariqu ila Allah ta'ala, bagaimana jalan menuju Allah? Faqala law arafta Allah la arafta tariq ilaih. Kalau kau sudah kenal Allah ya tahu berarti. Kalau kau enggak kenal Allah ya enggak mungkin kau tahu jalannya. Kenalnya itu ketika kita berjalan menuju kepada Allah, itu kenal. Kalau kau tahu Allah, kau akan tahu jalan menuju kepada Allah. Jadi orang hadirin ya, kalau apabila dia nggak tahu jalan menuju Allah ya nggak tahu Allah. Kalau sudah tahu Allah ya pasti tahu jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala sa'ilun subhanallah wa kaifa a'bud ma la a'rif. Kemudian dia mengatakan, kalau aku tanya jalan menuju Allah terus kau katakan kau tahu Allah pasti tahu jalannya, gimana aku menyembah? Kalau kau katakan aku nggak kenal Allah, bagaimana aku menyembah zat yang aku tidak mengetahuinya? Jawabannya faqala wa kaifa ta'si man ta'rif. Ya, bagaimana kau maksiat kepada Allah ya, sedangkan kau kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat-nasihat Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada kita semuanya. Semoga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.